Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefirani dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu mengenai tugas keperawatan gawat darurat. Langsung saja, yaitu asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Definisinya yaitu hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas menurut Kusariyadi tahun 2008. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan konsisten di atas 140 per 90 mmHg. Selanjutnya yaitu setiap peningkatan 20 mmHg tekanan darah sistolik atau 10 mmHg tekanan darah diastolik dapat mengakibatkan risiko kematian akibat penyakit jantung sistemik atau stroke. Terkontrolnya tekanan darah dapat menurunkan risiko kematian, penyakit kardiovaskuler, dan stroke menurut Sudarsono et al. Hipertensi dapat dicegah dengan mengendalikan perilaku berisiko seperti merokok, diet yang tidak sehat seperti kurang konsumsi sayur dan buah, beserta konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, dan juga stres. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Pada umumnya, hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu sekitar 90% hipertensi dengan penyebab yang belum diketahui pasti disebut dengan hipertensi primer atau esensial. Ada beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi primer seperti berikut, yaitu menurut Ujianti tahun 2013. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhinya ada genetik, jenis kelamin dan usia, diet yang berlebihan, berat badan berlebihan atau obesitas, dan juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan sering mengonsumsi minuman alkohol. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada pula etiologi hipertensi sekunder. Pada umumnya diduga berkaitan oleh beberapa faktor berikut ini. Nah, ini adalah beberapa faktor sekunder menurut Ujianti tahun 2013. Yang pertama yaitu penggunaan kontrasepsi hormonal, penyakit parenkim dan vaskuler ginjal, gangguan endokrin, coarctation aorta atau penyempitan pembuluh darah aorta, kehamilan, dan juga merokok. Berikut adalah patofisiologi atau pathway yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan. Penata laksanaan pada penyakit hipertensi menurut Maria tahun 2013 dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis dan non-farmakologis. Yang pertama yaitu terapi farmakologis. Yang pertama yaitu poinnya ada diuretik, peranan sentral retensi garam dan air dalam proses terjadinya esensial, penggunaan diuretik dalam penggunaan hipertensi dapat masuk akal. Namun, obat diuretik ini memiliki efek samping yang ditimbulkan dari penggunaannya tersebut seperti hipokalemia, hipererisemia, dan intoleransi karbohidrat dapat meniadakan efek manfaat obat tersebut dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua itu ada vasodilator. Obat-obat vasodilator akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang akan menurunkan tekanan darah. Ada pula beberapa obat yang sering digunakan pada penyakit atau pada pasien dengan hipertensi. Yang pertama itu ada amlodipin, diminum secara oral yaitu dengan dosis 1 kali 10 mg, yaitu untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyakit stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal. Yang kedua itu ada obat kandesatan diminum secara oral yaitu dengan dosis 1 kali 8 mg, fungsinya itu untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya itu ada infus RL atau Ringer laktat dengan tetesannya itu 20 tetes per menitnya. Fungsinya itu untuk menambah elektrolit atau cairan tubuh agar mengembalikan keseimbangan tubuh. Yang keempat itu ada obat santagesik secara intravena yaitu dengan 3 kali 1 gram per dosisnya itu untuk mengatasi nyeri akut seperti nyeri kepala. Selanjutnya itu ada obat ranitidin secara intravena dengan dosis 2 kali 50 mg, fungsinya itu untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam lambung yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada terapi non-farmakologis.
Yang pertama yaitu pengaturan diet. Nah, dari pengaturan diet ini juga terbagi pula beberapa diet. Yang pertama yaitu ada diet rendah garam, diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, serta ada diet rendah kolesterol. Yang kedua yaitu penurunan berat badan untuk mengatasi obesitas sehingga dapat mengurangi beban kerja jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu olahraga secara rutin untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung. Yang keempat yaitu memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat seperti menjauhi atau mengurangi merokok dan juga mengurangi minum minuman yang beralkohol. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini, yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Terkait pemeriksaan laboratorium, yaitu ada hemoglobin atau hematokrit, BUN atau kreatinin, glukosa, dan juga ada urinalisa. Yang kedua itu CT scan, untuk mengkaji adanya tumor cerebral atau enselopati. Yang ketiga itu ada EKG, dapat menunjukkan pola regangan di mana luas peninggian gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi. Yang keempat yaitu ada IUP, untuk mengidentifikasi penyebab hipertensi seperti batu ginjal dan juga untuk perbaikan ginjal. Yang kelima yaitu foto dada, menunjukkan destruksi klasifikasi pada area katup dan juga pembesaran jantung. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatannya ada kasus fiktif. Sebuah ambulans datang ke UGD dengan membawa seorang pasien. Setelah dilakukan pengkajian, pasien mengeluh nyeri di bagian kepala belakang, terasa seperti ditusuk-tusuk. Disertai dengan keluhan badan terasa lemah, merasa mual namun tidak muntah, tengkuk terasa tegang, palpitasi atau berdebar, mudah lelah dan mengeluh merasa sedikit sesak nafas. Rasa nyeri pada kepala tidak menyebar, hanya dirasakan pada bagian belakang kepala saja. Skala nyeri yang dirasakan 6 dan ekspresi wajah pasien tampak meringis, terkadang sampai mengganggu tidur pasien. Rasa nyeri dirasakan hilang timbul dan terjadi secara mendadak sejak 3 hari yang lalu. Hasil dari pengkajian ditemukan tekanan darah 160/100 mmHg, respirasi rate-nya 24 kali per menit, nadinya 86 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada pengkajian meliputi airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Yang pertama itu ada airway. Pasien nampak sedikit sesak napas atau dyspnea, tidak ada penumpukan sekret pada jalan napas, tidak ada sumbatan atau benda asing pada jalan napas, dan juga tidak ada alat bantu napas pada pasien. Yang kedua itu ada breathing. Respirasi rate-nya yaitu 24 kali per menit, sedangkan normalnya yaitu pada orang dewasa 12-20 kali per menit. Pasien nampak sedikit sesak napas atau dyspnea, terdengar suara wheezing atau mengi, terdapat otot bantu nafas, dan juga terdapat pernapasan forced sleep. Yang ketiga yaitu ada circulation. Pasien nampak pucat, kapilari refill time yaitu lebih dari 3 detik, palpitasi atau berdebar sehingga irama jantung pasien menjadi cepat. Mudah lelah, nampak sedikit sesak nafas, tekanan darah meningkat yaitu 160/100 mmHg, sedangkan normal tekanan darah pada orang dewasa yaitu 120/80 mmHg. Akralnya hangat, suhu pasien yaitu 36,7 derajat Celcius, sedangkan normalnya yaitu 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Turgor kulit sedang. Yang keempat yaitu ada disability. Tingkat kesadaran stabil yaitu GCS-nya 15, E-nya 4, M-nya 6, dan perbalannya yaitu 5. Pupil isokor, konjungtiva anemis atau pucat, tekanan darah meningkat 160/100 mmHg. Normalnya yaitu 120/80 mmHg pada orang dewasa. Pasien nampak pucat, pengisian kapiler lebih dari 3 detik, kekuatan otot stabil, tidak ada kelumpuhan dan kelainan ekstremitas. Yang kelima itu ada exposure. Terdapat keluhan nyeri pada bagian belakang kepala, skala nyeri pada kepala itu 6, dan juga dirasakan hilang timbul secara mendadak. Pasien nampak meringis, sulit tidur, tekanan darah meningkat yaitu 160/100 mmHg, nampak sedikit sesak nafas dengan frekuensi nafas yaitu 24 kali per menit, terdapat keluhan mual namun tidak muntah, badan terasa lemas, pusing dan tekanan darah meningkat, tengkuk terasa tegang sehingga resiko terjatuh pada pasien. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan adanya sesak nafas dan meningkatnya tekanan darah. Yang kedua yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan pasien palpitasi atau berdebar, mudah lelah dan juga adanya sesak nafas. Yang ketiga yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan faktor risiko hipertensi ditandai dengan tekanan darah pasien yang meningkat dari rentang normal. Yang keempat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada bagian belakang kepala, tengkuk terasa tegang dan pusing.
Yang kelima itu ada resiko jatuh berhubungan dengan fungsi kesehatan. Ada pula diagnosa prioritas yang diambil. Yang pertama yaitu satu, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan pasien palpitasi atau berdebar, mudah lelah dan adanya sesak. Yang kedua itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dan peningkatan tekanan vaskuler cerebral ditandai dengan pasien mengeluh nyeri pada bagian belakang kepala, tengkuk terasa tegang dan pusing. Intervensi pada penurunan curah jantung, tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan penurunan curah jantung dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu palpitasi menurun, keluhan mudah lelah menurun, edema menurun, dyspnea dan pucat menurun, tekanan darah membaik, kapilari refill time membaik. Intervensinya yaitu perawatan jantung. Observasi, identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema, dan lain-lain. Identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung, misalnya distensi vena jugularis, palpitasi, kulit pucat, dan lain-lain. Monitor tekanan darah, monitor intake dan output cairan, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas, serta sebelum pemberian obat. Dan juga ada intervensi nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri pada bagian belakang kepala menurun, skala nyeri menurun, meringis menurun, keluhan sulit tidur menurun, keluhan mual dan muntah menurun, frekuensi nadi dan pola napas membaik, tekanan darah membaik. Intervensinya yaitu manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan juga ada intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri pasien dari 1 sampai dengan 10. Identifikasi yang memperberat dan juga memperingan nyeri. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Lanjutannya yaitu lanjutan intervensi dari penurunan curah jantung ada terapeutik. Posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Berikan diet jantung yang sesuai yaitu seperti diet rendah garam, diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, diet rendah kolesterol. Fasilitasi pasien dengan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, tidak merokok dan juga tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan lain-lain. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres. Selanjutnya ada edukasi. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, anjurkan berhenti merokok, dan juga ada kolaborasi, kolaborasi pemberian aritmia, dan juga rujuk ke program rehabilitasi jantung. Selanjutnya itu lanjutan dari intervensi nyeri akut, terapeutik. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya seperti akupressure, terapi pijat, dan lain-lain. Kontrol lingkungan yang berberat rasa nyeri, misalnya seperti kebisingan, pencahayaan, atau lingkungan yang kurang nyaman. Fasilitasi istirahat tidur, yaitu minimal atau maksimalnya 7-8 jam per hari. Edukasi. Jelaskan periode, penyebab, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi untuk meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk meredakan nyeri seperti latihan teknik nafas dalam. Kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian obat analgetik untuk meredakan nyeri yaitu obat santagesik dengan dosis 2 kali 50 mg secara intravena. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.